Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tauhid. Kita sedang membahas rukun iman dan kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada adanya hari akhir. Termasuk bagian dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda kiamat. Kita sudah memasuki tanda-tanda besar dari hari kiamat. Pertama, munculnya Imam Mahdi. Yang kedua, turunnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dan yang keempatnya, Ya'juj dan Ma'juj yang sudah kita bahas di pertemuan hari Jumat yang lalu. Sekarang kita masuki tanda kelima dari tanda besar hari kiamat, yaitu khurujud dabbah. Keluarnya dabbah. Dabbah ini binatang melata yang keluar dari perut bumi. Adanya dabbah wajib kita yakini kemunculannya, karena hal ini diterangkan baik oleh Al-Quran maupun oleh hadis yang sahih sebagai salah satu di antara tanda-tanda besar dari hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Naml ayat 82. Allah berfirman, "Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun." Kata Allah Azza wa Jalla, apabila telah tetap keputusan kami atas mereka, maka kami keluarkan bagi mereka dabbah dari muka bumi, dari perut bumi. Dabbah ini tukallimuhum, berbicara kepada manusia. Apa yang diucapkan oleh dabbah ini? Dia mengatakan annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Bahwa manusia itu sudah lagi tidak beriman kepada ayat-ayat kami, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab An-Nihayah, Al-Bidayah wan Nihayah, qala Ibnu Abbas wal Hasan wa Qatadah tukallimuhum ay tukhatibuhum mukhatabatan. Berkata Ibnu Abbas juga Al-Hasan serta Qatadah, maksud tukallimuhum maknanya adalah binatang ini berbicara kepada manusia dengan sebenar-benarnya, dengan bahasa yang difahami oleh manusia. Isinya peringatan bahwa kebanyakan manusia tidak lagi yakin kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala lebih menguatkan pendapat ini, ayatu khatibuhum. Binatang ini berbicara kepada mereka. Terus apa isi pembicaraannya? Fataqulu lahum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwa manusia itu tidak lagi beriman kepada ayat-ayat kami, tidak lagi yakin kepada ayat-ayat kami. Ini pendapat yang pertama. Dan Imam Ibnu Katsir menyatakan
Fi hadza nadhar. Dalam pendapat ini ya ada perselisihan. Di mana letak perselisihannya lagi? Ada lagi pendapat lain. Qala Imam Ibnu Katsir. Berkata Imam Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas, tuklimuhum ay tujrihuhum. Ayat ini bukan tukallimuhum tapi tuklimuhum. Arti tuklimuhum artinya tujrihuhum. Melukai mereka. Melukai manusia. Melukai bagaimana? Yakni taktubu ala jabinil kafir kafir wa ala jabinil mu'min mu'min. Yaitu menulis di kening orang kafir dengan tulisan kafir dan di kening orang mukmin ditulis mukmin. Ini salah satu di antara pendapat Ibnu Abbas, dan pendapat yang lain menyatakan tukhatibuhum wa tujrihuhum. Dua-duanya kata Ibnu Abbas. Ya berbicara kepada manusia, ya juga melukai manusia dengan cara menuliskan di kening setiap manusia. Kalau manusia kafir ditulis kafir, kalau manusia yang mukmin ditulis mukmin. Masih perkataan Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Hadhihi dabah takhruju fi akhir zaman inda fasadin nas wa tarkihim awamirallah wa tabdilihim ad-din al-haqq. Yukhrijullahu lahum dabatan minal ard. Qila min Makkah wa qila min ghairiha wa tukallimun nas. Dabah ini, binatang ini keluar di akhir zaman. Ketika manusia sudah rusak. Rusak moralnya tentu saja, bukan rusak fisiknya. Dan mereka sudah meninggalkan perintah Allah dan mengganti agama yang benar. Agamanya ini kaidahnya, ritual-ritualnya diganti dengan budaya, kultur, hasil olah fikir dan olah rasa mereka dimasukkan menjadi bagian dari agama. Agamanya ditambah-tambah, dikurang-kurang, dirubah. Sudah rusak pokoknya. Kalau manusia sudah meninggalkan Quran Sunnah, menambah ajaran agama dengan tambahan-tambahan dari luar agama itu. Ditambahkanlah budaya, adat istiadat, kebiasaan, ditambahkanlah ra'yu, pola fikir, filsafat, akal, dan seterusnya masuk. Padahal semua itu bukan alat untuk memahami Quran Sunnah. Alat untuk memahami Quran Sunnah ya ilmu alat. Untuk memahami Quran ya ilmu tafsir. Untuk memahami hadis ya ilmu hadis. Bukan dengan yang lain-lain. Kalau dengan yang lain-lain hancur. Akhirnya ada tambahan dari akal, dari ra'yu, dari perasaan, dari kebiasaan, dari adat, dari kultur, dari budaya, dan seterusnya. Rubahlah agama ini. Berbeda lagi dengan aslinya. Ketika manusia sudah seperti itu, Allah mengeluarkan bagi mereka dabah. Binatang dari perut bumi. Sebagian pendapat menyatakan dabah ini keluar dari Mekah, di Mekah. Sebagian lagi menyatakan di tempat lain. Dan ini berbicara kepada manusia. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Tafsir Al-Qurtubi. Qauluhu ta'ala waqa'al qawlu alaihim. Ukhtulifa fi makna waqa'al qaul wa fi dabah. Adapun firman Allah yang berbunyi waqa'al qaulu alaihim, telah tetap keputusan kami atas mereka. Kata Imam Al-Qurtubi, ulama berbeda pendapat tentang waqa'al qaul, telah tetap keputusan kami. Juga tentang dabbah. Pendapat yang pertama menyatakan waqa'al qawlu alaihim ay wajabal ghadabu alaihim.
Makna telah tetap keputusan kami atas mereka artinya wajib kemurkaan kami akan ditimpakan kepada mereka. Mereka yang dimaksud di sini manusia. Karena manusia sudah merubah ajaran Allah, menambah, mengurang dan merubah. Berkata Qatadah, kata Qatadah berkata tadi itu dikatakan oleh Qatadah. Berkata Mujahid, ay haqqal qawlu alaihim bi annahum la yu'minun. Kata Mujahid, telah tetap keputusan kami atas mereka bahwa mereka itu sudah tidak lagi beriman. Manusia itu sudah tidak lagi beriman. Tadi yang pertama dikatakan sudah tetap keputusan kami atas mereka artinya telah wajib kemurkaan kami atas mereka. Yang kedua, telah tetap keputusan kami bahwa mereka tidak beriman. Dua penafsiran ini tidak saling bertolak belakang. Bahkan saling melengkapi. Karena tidak beriman, turun kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi dari Ibnu Umar dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Idza lam ya'muru bil ma'ruf wa yanhau 'anil munkar wajaba as-sukhat 'alaihim. Apabila manusia tidak lagi beramar ma'ruf, tidak lagi bernahi mungkar, tidak menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, tidak melarang orang-orang dari kemungkaran. Dan ini sesuatu yang pasti terjadi suatu saat. Karena apa? Karena beratnya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu sudah menyangkut kenyamanan hidup orang lain. Orang yang berleha-leha meninggalkan perintah, oleh kita disuruh untuk melakukan semua ibadah, amal soleh, kebaikan. Ada yang tersinggung. Orang banyak melakukan kemungkaran, oleh kita dilarang. Kira-kira orang yang sudah seperti itu bereaksi negatif atau positif? Umumnya negatif. Membenci, memusuhi, malah menyerang balik. Dari sinilah resiko amar ma'ruf nahi munkar menyebabkan orang takut beramar ma'ruf nahi munkar. Orang tidak lagi berani. Orang tidak lagi mau ambil resiko, dimusuhi, dibenci, dipersekusi, dan yang lainnya. Akhirnya berhenti amar ma'ruf nahi munkar. Tambah rusak manusia. Maka kata Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan apabila mereka tidak lagi beramar ma'ruf nahi munkar, wajib as-sukhat alaihim. Wajib kemurkaan Allah akan tertimpa kepada mereka. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan waqul qawli yakun bimautil ulama wa dhihabil ilm wa raf'il Qur'an. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketetapan kami yang disebutkan dalam ayat ini, idza waqa'al qawlu alaihim, apabila telah tetap keputusan kami atas mereka, maknanya adalah Allah akan menghukum mereka dengan cara apa? Diwafatkannya para ulama, hilangnya ilmu, dan diangkatnya Al-Quran. Kalau para ulama ya sudah wafat. Para umat ini butuh penjelasan dan bimbingan para ulama. Ibarat orang yang berada di tengah kegelapan membawa cempor atau obor atau penerangan, tiba-tiba padam, gelap. Kalau sudah gelap gimana? Gak tahu arah mana barat, timur, utara, selatan. Arah yang ditujunya atau tujuannya tahu ke sana, tapi ke arah ke sana itu kemana? Jalan yang akan diinjak ini aman apa berbahaya? Apa ada kerikil? Apa ada beling? Apa ada duri? Apa ada lumbang? Apa ada ular yang mungkin keinjak? Gak kelihatan. Itu gambaran hidup orang yang kehidupannya tidak terterangi oleh ilmunya para ulama.
hukuman dari Allah. Apa akibatnya? Akibatnya orang-orang mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin, menjadi pembimbing. Sekarang para ulama aja masih banyak, masih ada lah gitu ya. Tapi banyak orang bodoh berkecimpung, ikut campur dalam urusan agama yang disebut dengan ruwaibidah. Orang nggak paham Quran Sunnah, nggak mengerti bahasa Arab, memahami Al-Quran dari terjemah, itu sudah berani menafsirkan Al-Quran dengan kebodohannya. Adakah yang seperti itu? Banyak. Mencari cahaya sendiri dari bukan ahlinya, maka sesat dan menyesatkan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, babul fitan. Oleh Imam Bukhari dicantumkan dalam bab fitnah. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu minan nas. Allah itu tidak akan mencabut ilmu dengan cara mencabut ilmu itu langsung dari kepala manusia. Enggak, tadinya pintar jadi bodoh, enggak. Itu bukanlah sunnatullah. Tidak sesuai dengan sunnatullah. Tidak mungkin ulama dicabutnya ilmunya oleh Allah sehingga menjadi bodoh seketika, enggak. Tapi innama yaqbidu biqadbil ulama. Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama hatta lam yabqa alim, sehingga tak tersisa lagi seorang ulama. Wattakhadhan nasu ru'asa juhala. Lalu manusia mengambil orang-orang bodoh menjadi pemimpin, menjadi panutan, menjadi konsultan, tempat bertanya, tempat mengeluh, tempat mengadu, tempat berkonsultasi. Fasu'ilu, mereka ditanya, orang bodoh ini ditanya, fa'aftau bi ghairi ilm, lalu memberi fatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan. Orang-orang bisa tersesat dan ini murka Allah. Bila mereka sudah berhenti dari amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan menghukum mereka dengan mewafatkan para ulama. Loh, kok para ulama yang diwafatkan, bukankah yang salah orang bodohnya? Kenapa ulamanya, orang solehnya yang diangkat? Ulamanya dengan diwafatkan tidak rugi bagi mereka. Wafatnya dalam keadaan husnul khatimah dengan ilmu dan amalnya. Merekanya tetap mulia di alam barzakh kelak dan di alam akhirat. Tapi orang yang masih hidup yang ditinggalkannya ibarat kehilangan cahaya. Hidup dalam keadaan gelap. Bukan gelap secara zahir, tapi tidak terterangi jalan hidupnya. Nggak tahu harus kemana, nggak tahu harus gimana. Wadhihabul ilm, dihilangkannya ilmu. Waraf'ul Quran, dan diangkatnya Quran. Berkata Abdullah, akthiru tilawatil Quran qabla ayurfa. Perbanyak oleh kalian baca Al-Quran sebelum Al-Quran ini diangkat, hilang. Qalu, mereka para sahabat berkata, hadhil masahif turfa fa kaifa bima fi suduri rijal. Ini tulisan-tulisan dalam mushaf hilang tiba-tiba, tidak ada lagi tulisan. Bagaimana dengan yang terpelihara di dalam dada? Dan itu ada proses. Ada penyebab orang yang hafal ayat Al-Quran lalai. Tidak memurojaah, tidak mengamalkan, tidak mengajarkannya, lupa. Lupa dalam semalam sehingga keesokan harinya jiwa mereka, dada mereka kosong dari ayat-ayat Al-Quran. Wa yansawna la ilaha illallah. Mereka melupakan la ilaha illallah. Wa yaqa'una fi qaulil jahiliyah wa ash'arihim. Lalu mereka terjerumus ke dalam ucapan-ucapan jahiliyah dan syiar-syiar jahiliyah. Wa dzalika hina yaqa'ul qawlu alaihim. Dan itu yang dimaksud ketika telah tetap keputusan kami atas mereka. Itu perkataan Al-Imam
Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi juz 13 halaman 234. Kemudian Imam Al-Qurtubi menyebut beberapa pendapat tentang makna waqa'al qawlu alaihim, telah tetap keputusan kami atas mereka. Disebut lagi beberapa pendapat lain. Setelah menyebut beberapa pendapat tentang hal itu, beliau berkata, qultu wa jami'ul aqwal inda ta'ammuli tarji'u ila ma'nan wahid. Seluruh pendapat tentang waqa'al qawlu alaihim, menurut orang-orang yang menelaah ayat ini, itu kembali kepada satu makna. Dan yang menjadi dalil adalah kalimat terakhir di dalam ayat ini, innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Bahwa manusia sudah lagi tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Jadi tadi ada yang menafsirkan waqa'al qawlu alaihim itu artinya wajib kemurkaan kami menimpa mereka. Ada lagi yang mengartikan bahwa mereka itu tidak lagi beriman. Ada lagi yang menyatakan mereka itu tidak lagi beramar ma'ruf nahi mungkar. Ada lagi yang menyatakan itu adalah kematian para ulama, hilangnya ilmu dan hilangnya Al-Quran. Nah, semuanya itu tidaklah saling bertolak belakang, tapi saling melengkapi. Penyebabnya ditetapkan, dijelaskan dalam akhir atau kalimat terakhir dari ayat ini, innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Itu disebabkan karena manusia itu sudah lagi tidak yakin. Tidak lagi yakin kepada ayat-ayat kami. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam tentang munculnya dabah. Tadi ayat surah An-Nahl ayat 82, An-Naml ayat 82. Sekarang hadis yang menerangkan tentang adanya dabah adalah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira." Ada 3 perkara. Bila 3 perkara ini sudah keluar, maka iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman gak ada manfaatnya. Atau orang yang sebelumnya tidak berbuat baik lalu tiba-tiba berbuat baik juga tidak ada manfaatnya. Tobat sudah tidak diterima lagi, pintu tobat sudah ditutup. Jadi umpamanya tadinya kafir, begitu muncul salah satu di antara 3 ayat ini, tiga tanda ini, tiba-tiba dia beriman masuk Islam, gak diterima keislamannya. Orang gak pernah berbuat kebaikan, muncul salah satu di antara 3 ini, lalu tiba-tiba berbuat baik dan takut, ya diterima kebaikannya. Orang yang tadinya bermaksiat, tiba-tiba muncul salah satu di antara 3 tanda ini, lalu tiba-tiba tobat, tobatnya gak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apa saja 3 tanda ini? Pertama, tulu'u syamsi min maghribiha, bila matahari sudah terbit dari sebelah barat. Sekarang kan masih sebelah timur ya. Kedua, wad-dajjal, munculnya dajjal, keluarnya dajjal. Dan yang ketiga, wad-dabatul ard, munculnya dabah dari dalam tanah. Lalu bagaimana sih bentuk dabah ini, binatang dabah ini kayak gimana? Seukuran apa? Kok bisa bicara? Apakah gorila yang mirip kita kemudian bisa bicara? Gorila juga tidak bisa bicara ya. , selain dengan bahasa mereka.
Para ulama ikhtilaf tentang jenis dari dabah ini. Sifatnya bagaimana, di mana keluarnya. Dan ikhtilafnya ini banyak. Berkata Imam Al-Qurtubi, saya sudah membeberkan ikhtilaf ini dalam kitab saya yang berjudul At-Tadhkirah. Dan kita tidak membahas kitab tersebut. Dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu an, dia berkata, Tala'an Nabiyyu alaina, tala'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakkar. Faqala ma tudzakkirun? Qalu nadhkuru as-sa'ah. Qala innaha lan taquma as-sa'atu hatta taraw qablaha 10 ayat. Wa dzakara minha ad-dabbah. Kata Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam datang kepada kami ketika kami sedang diskusi. Seru diskusinya. Lalu beliau bertanya kepada kami, apa yang sedang kalian diskusikan? Kami menjawab, kami membicarakan tentang kiamat. Maka beliau menyatakan sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kalian melihat 10 tanda. 10 tanda ini nanti kita akan bahas semuanya. Kita baru yang kelima nih. Lalu disebut diantaranya adalah dabah. Dabah ini yang kelima. Yang pertama sudah kita bahas Imam Mahdi. Kedua Dajjal. Ketiga turunnya Nabi Isa. Keempat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelimanya ini dabah. Di sini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Juga Imam Abu Daud At-Tayyalisi. Juga Imam Muslim dan Imam Ahlus Sunan. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahihun. Hadis ini hadis yang hasan sahih. Ini hadis kedua yang menjelaskan tentang akan munculnya dabbah. Ada hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Ala bin Abihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, Badiru bil a'mali sittan tulu'us syamsi min maghribiha wad dajjal wad dabah. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian untuk beramal sebelum munculnya 6 perkara. Lalu beliau menjelaskan 3 diantaranya, terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, dan keluarnya dabbah. Itu hadis ketiga. Hadis keempat masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Qatadah, dari Hasan, dari Ziyad bin Riyah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sitta." Beramalah, bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya 6 perkara. Kalau 6 perkara ini datang, kita terhalang dari amal. 3 diantaranya adalah Dajjal, Dukhan, dan Dabbah. Dukhan kita belum berjelaskan. Dajjal sudah kita terangkan. Dabbah sedang kita terangkan. Imam Muslim meriwayatkan lagi hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Dia berkata, Hafidhtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadithan lam ansahu ba'd. Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwalal ayati khurujan tulu'us syamsi min maghribiha wa khurujud dabah 'alan nasi duha wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra ala ithriha qariba. Kata Abdullah bin Amr, aku menghafal, mengingat satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang belum aku lupa.
Aku mendengar beliau SAW bersabda, sesungguhnya tanda yang pertama kali muncul dari tanda kiamat adalah terbitnya matahari dari sebelah barat dan keluarnya dabah kepada manusia pada waktu duha, pagi-pagi. Mana saja di antara dua tanda ini yang lebih dahulu muncul, tanda yang berikutnya akan segera menyusul. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah tentang tanda-tanda kiamat. Kata beliau ketika menerangkan hadis ini, hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Awalul ayat allati laysat ma'lufah wa in kana ad-dajjal wa nuzulu Isa alaihi salatu wassalam minas sama qabla dhalik wa kadzalika khuruju Ya'juj wa Ma'juj fa kullu dhalika umurun ma'lufah li'annahum bashar musyahadatuhum wa amsaluhum ma'lufah. Fa amma khurujud dabah ala syaklin ghairi ma'lufah wa mukhatabatuha an-nas wa wasmuha iyyahum bil iman wal kufr fa amrun kharijun an majaril adat wa dhalika awalul ayatil ardiyah kama anna tulu'a syamsi min maghribiha awalul ayatis samawiyah fa innaha tatlu ala khilafi adatihal ma'lufah. Kata Imam Ibnu Katsir, maksud dari hadis tadi adalah tanda pertama yang dimaksud di sini adalah yang luar biasa, yang tidak lazim, tidak lumrah, tidak wajar, tidak biasa. Sekalipun Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam dari langit itu terjadi sebelum itu. Dajjal keluar serta Nabi Isa turun sebelum matahari terbit dari barat. Demikian juga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Semua itu baik Dajjal, Nabi Isa atau Ya'juj dan Ma'juj adalah perkara biasa. Karena mereka manusia biasa. Terlihat. Dajjal terlihat manusia biasa dia. Nabi Isa juga manusia. Ya'juj dan Ma'juj juga manusia. Mereka terlihat nyata. Sesuatu yang lumrah, yang biasa. Adapun keluarnya dabah dalam bentuk yang tidak biasa. Di mana letak ketidakbiasaannya? Pertama, dia bisa bicara kepada manusia. Kedua, dia itu bisa memberi cap kepada manusia mana yang mukmin, mana yang kafir. Ketemu orang dicap, ini kafir. Ketemu orang dicap, ini mukmin. Jadi perkara keluarnya dabah perkara yang menyimpang dari adat, dan itu tanda pertama dari tanda-tanda yang terjadi di muka bumi. Adapun terbitnya matahari dari sebelah barat itu tanda yang terjadi di langit. Karena terbitnya matahari dari barat hal yang tidak biasa. Sebagaimana tidak biasanya dabah binatang berbicara dan memberi cap kepada dahi orang-orang. Itulah penjelasan para ulama tentang dabah didasarkan kepada ayat dan hadis. Lalu setelah dabah binatang ini muncul, apa yang dia lakukan? Misi yang dibawa ini apa? Adapun amal, perbuatan, misi yang dilakukan oleh dabah sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis tadi. Bahwa dabah ini memberi cap kepada manusia mana mukmin, mana kafir. Adapun mukmin terlihat pada wajahnya seolah-olah wajahnya itu bintang yang terang benderang. Lalu ada tulisan di keningnya di antara dua matanya bahwa dia mukmin. Adapun orang kafir ada satu titik.
titik hitam antara kedua matanya. Dan ditulis antara kedua matanya kafir. Sehingga diterangkan dalam salah satu hadis, fatalaqal mu'min fatasummuhu fi wajhi nuktah fa yabidu laha wajhuhu wa tasumul kafir nuktah sauda yusawwidu laha wajhuhu ayaswaddu laha wajhuhu wa yastarikun nas fil amwal wa yastabihuna fil amsar yu'raful mu'minul kafir wa bil aks hatta innal mu'mina la yaqul kafir ya kafir qad lihaqqi. Dalam salah satu riwayat Imam Abu Daud At-Tayyalisi dalam kitab Musnadnya disebutkan dabah ini berjumpa dengan orang mukmin. Lalu diberi tanda pada wajahnya dengan satu tanda. Titik. Tiba-tiba memutihlah wajahnya dengan tanda ini. Sebaliknya dia bertemu orang kafir lalu memberi tanda, satu tanda hitam. Satu titik hitam di wajahnya lalu menghitamlah wajah orang kafir itu. Manusia berinteraksi, bergaul dengan sesama mereka antara mukmin dan kafir dalam masalah harta dan aktivitas, dalam muamalah. Mereka bersama-sama beraktivitas di pasar-pasar. Tapi dengan hal itu sudah terketahui mana mukmin, mana kafir. Sampai-sampai orang mukmin berkata kepada orang kafir, "Hei kafir, tunaikan hakku kepadaku." Sini. Sampai seperti itu. Itulah amal yang dilakukan oleh dabah ini. Selain memberi peringatan kepada manusia bahwa manusia ini sekarang kebanyakan tidak lagi yakin kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Lalu timbul lagi pertanyaan, binatang yang dimaksud ini binatang apa, bagaimana bentuknya, ukurannya segimana, dan seterusnya. Tentang masalah ini berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Kata beliau, wa hadhihi ad-dabah hiya ad-dabatul masyhurah allati takhruju fi akhir zaman wa takunu min ashratis sa'ah kama takatharat bidzalika al-ahadits. Wa lam yadhkurillah wa la rasuluhu kaifata hadhihi ad-dabah. Wa innama dzakara atharaha wal maqsuda minha wa annaha min ayatillah tukallimun nas kalaman khariqan lil 'adah hina yaqaul qawlu 'alan nas wa hina yamtaruna bi ayatillah fatakunu hujjatan wa burhanan lil mu'minin wa hujjatan 'alal mu'anidin. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dabah ini dabah yang masyhur, yang akan keluar di akhir zaman dan menjadi salah satu tanda kiamat sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis tentang hal itu. Tapi baik Allah ataupun Rasulnya dalam ayat ataupun hadis tidak menerangkan kaifiat, bentuk atau jenis dabah ini. Hanyalah yang diterangkan dampak dan maksudnya. Bahwa dabah ini termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Dia berbicara kepada manusia dengan pembicaraan yang tidak biasa dilakukan oleh binatang. Dan itu ketika berlaku ketetapan Allah atas manusia. Ketika manusia ingkar kepada ayat-ayat Allah, maka kemunculan dabah menjadi hujjah, burhan, argumentasi yang menguatkan orang-orang mukmin serta hujjah, argumentasi yang memojokkan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah keterangan dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih serta penjelasan para ulama ahli tafsir tentang masalah itu dan juga ahli hadis. Apakah seluruh manusia, seluruh mukmin iman kepada adanya dabah ini? Mestinya begitu. Tapi realitanya banyak yang mengingkari adanya dabah.
terutama para cendekiawan muslim mutaakhirin yang kontemporer mengingkari tentang keluarnya dabah dan mereka menganggap mustahil. Jauhlah dari kebenaran karena tidak masuk akal. Masa binatang bisa bicara? Masa binatang bisa memberi cap kepada orang? Dan seterusnya. Tapi karena ini diterangkan oleh Al-Quran, oleh hadis yang sahih, lalu mereka mentakwil dengan takwil-takwil yang jauh dari kebenaran. Tidak ada hujjah yang mereka bisa jadikan sandaran kecuali akal mereka yang memang tidak sampai. Jadi ayat dan hadis yang tidak mereka fahami, mereka takwil atau mereka tolak. Karena mereka memandang akal mereka di atas wahyu. Mereka tidak sadar wahyu dari Allah. Kalau akal mereka itu sangat serba terbatas. Jangankan perkara gaib. Ini kan perkara gaib ya. Karena belum terjadi. Nanti terjadi di akhir zaman. Jangankan perkara yang gaib. Perkara yang nyata dalam dunia kita ini saja. Orang sudah banyak tidak tahu. Tidak mengetahui. Kita aja di sini di sekeliling kita mungkin ada kuman, ada bakteri, ada virus. Udara yang ada sekeliling kita terdiri dari berbagai macam zat, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada monooksida. Kita nggak tahu yang mana oksigen, mana yang lain, gitu kan? Nggak bisa kita bilang di sini oksigennya banyak, terus nafas di sini, di sana mah nggak bisa begitu. Kita nggak tahu. Karena keterbatasan akal kita. Nah, ini perkara gaib. Maka wajib bagi setiap muslim tasdik dan taslim kepada keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya, baik masuk akal ataupun tidak. Kalau masuk akal, alhamdulillah. Kalau tidak masuk akal, akui bahwa akal kita yang serba terbatas. Dan itu masuk kepada ranah aspek gaib. Dan Allah berfirman, salah satu di antara tanda orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Perkara yang tidak terjangkau oleh indera kita, tapi diterangkan oleh Allah dan Rasul dalam Quran dan hadis yang sahih tentang keberadaannya, wajib kita yakini dan wajib kita hukumi. Akal kita lah yang lemah, terbatas dan tidak mampu menjangkaunya. Berdasarkan hal itulah maka perbedaan seorang mukmin dengan orang yang non mukmin dalam perkara gaib adalah iman atau tidak. Selama perkara gaib itu diterangkan oleh Quran dan hadis yang sahih. Salah satunya dabah. Al-Quran menerangkan, hadis menjelaskan, para sahabat dan para ulama mengukuhkan tentang keberadaannya. Maka wajib untuk kita yakini dan meyakininya bagian dari iman kita kepada hari akhir. Dan iman kita kepada hari akhir termasuk salah satu bagian dari rukun iman yang 6 ini. Ya, inilah penjelasan tentang munculnya dabah. Sampai di sini kajian kita dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Untuk memandu tanya jawab ini saya persilahkan kepada Al-Fadil Fawas di studio Radio Roja Cilengsi untuk memandunya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan Fawas. Ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan materi penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwatal Islam, selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau bisa kirim ke 0819896543 untuk pertanyaan via pesan singkat. Kita simak untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu di 0218236543. Dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang kita simak. Silahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana? Dari Bapak Samsul di Lampung. Pak Samsul, silakan pertanyaannya Bapak.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Pak Ustaz. Sudah 3 bulan itu karena COVID ini kami sholat berjamaah di rumah. Nah mau penjelasannya kapan bisa mulai lagi sholat berjamaah di masjid Ustaz? Karena orang-orang sudah pada sholat di masjid, jadi semua masjid sudah ada yang sholat berjamaah. Bapak daerah mana Pak? Lampung. Di Lampung ya. Selatan. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, silakan Ustaz. Pak Syamsul di Lampung, barakallahu fiik. Iya, munculnya COVID sejak akhir tahun 19, maka disebut COVID-19, COVID-19. Karena munculnya di tahun 2019. Jadi sekarang sudah masuk bulan Juni, berarti sudah setengah tahun lebih ya, sudah 6 bulan lebih. Tapi masuknya ke Indonesia mungkin sekitar bulan Januari atau Februari. Kita sudah lebih dari 3 bulan sholat di rumah. Dan itu sikap yang benar. Seluruh ulama dari seluruh dunia memfatwakan sholatlah di rumah. Berdasarkan nas ayat dan hadis yang sahih. Ayat menyatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan diri kamu ke dalam kebinasaan. Hadis juga menyatakan yang sahih, firra minal mazdum, firaraka minal asad. Lari kamu dari wabah sebagaimana kamu lari dari singa. Ya, bayangkan kalau di masjid ada singa. Singa agak mending bisa ditembak. Menerkamnya 1-2 orang. Kalau virus nggak bisa dilawan karena nggak kelihatan dan bisa memapar banyak orang. Semua manusia di sana bisa terpapar. Nah makanya lari seperti kamu lari dari singa. Dan banyak dalil-dalil lain yang dijadikan landasan oleh para ulama untuk sholat di rumah. Apalagi hadis apabila hujan turun saja sudah menjadi uzur untuk sholat di rumah. Padahal hujan tidak mengancam nyawa. Tidak akan membuat orang mati karena kena hujan. Kalau virus ini bisa mematikan orang, ya, maka lebih kuat lagi uzurnya. Ya, itu landasan para ulama. Para ulama di setiap negara memfatwakan begitu. Kalau ada fatwa dari ustadz umpama yang menyatakan tetap di masjid tempat pelarian karena ayat ini dan hadis itu, maka lebih utama kita untuk mengikuti ijtihad para ulama. Para ulama memfatwakan seperti itu, ya. Tapi ada ayat ini dan ayat itu. Para ulama lebih tahu tentang ayat ini dan ayat itu. Mereka hafal, bukan hanya tahu, hafal dan faham dengan tafsirnya. Kalau ustadz belum tentu hafal seluruh Al-Quran. Kalau para ulama ya. Nah, sekarang masuk era baru yang disebut dengan new normal. Atau dengan istilah lain herd immunity. New normal itu bukan berarti si virus sudah hilang. Malah makin menaik grafik peningkatan penambahan korban COVID ini semakin naik. Tapi new normal ini dianggap kondisi ini kondisi normal, cuma bagaimana kita mengantisipasinya. Silakan beraktivitas asal jaga jarak, tetap pakai masker, pakai APD lengkap, dan tetap menghindari kerumunan-kerumunan. Itu arti new normal itu. Bukan berarti virus sudah tidak ada. Makin merajalela. Dikhawatirkan new normal ini menjadi penyebab semakin bertambahnya orang yang terkena virus. Nah, terus bagaimana ke masjid? Ya, sekarang muncul fatwa para ulama tentang bolehnya menjaga jarak atau merenggangkan shaf di masjid. 1 meter. Para ulama banyak memfatwakan. Sampai-sampai Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah yang dulu menyatakan itu tidak boleh, dianggap munfarid, sekarang sudah merevisi
fatwanya dan membolehkan menjaga jarak. Nah, kalau saya sarankan begini, kalau di masjid kita nih, masjidnya bisa dikondisikan. Orang-orang yang datang kita kenal karena berada di kompleks yang terbatas, orang-orangnya melakukan isolasi mandiri, memakai APD yang lengkap ketika keluar rumah kemana-mana, selalu pakai motor atau mobil sendiri, nggak pernah pakai angkot, nggak pernah pakai ojek online, nggak pernah pakai transportasi umum. Kalau ke pasar jaga jarak, ke mall, ke supermarket juga jaga jarak. Begitu pulang langsung mandi, bajunya langsung dicuci dan seterusnya. Ya, maka kalau masyarakat di sekitar masjid tersebut seperti itu, lalu si DKM-nya menetapkan protokoler yang ketat, diukur suhu setiap jamaah, lewat 37,5 jangan masuk, pulang lagi, harus tegas. Semua orang bawa sajadah masing-masing, pakai masker masing-masing. Yang nggak pakai masker sana pulang, harus tegas ya. Disediakan hand sanitizer atau yang sejenisnya ya. Kemudian pintunya tidak tertutup. Kalau tertutup nanti ada sentuhan ke pintu itu. Pintunya dibuka biar nggak menyentuh pintu. Tidak bersalaman, menjaga jarak. Kemudian softnya juga berjarak 1 meter umpamanya ya. Dan sesebentar mungkin hanya sholat fardu, sholat sunnahnya di rumah ya. Maka setelah itu pulang, setelah beres pulangnya juga satu demi satu, tidak berkerumun, ya, tidak kontak fisik. Sampai bisa seperti itu, maka silakan buka kembali itu masjid dengan prosedur yang ketat seperti itu. Adapun kalau masjidnya di pinggir jalan, semua orang yang lalu lalang turun dari angkot, turun dari ojek online umpamanya, ojol, ya, kemudian tidak pakai masker, masuk ke dalam masjid rapat, ini berisiko. Atau masjid yang ada di tengah pemukiman umum, orang bisa aja singgah ke sana. Orang-orang yang ada di sekitar sana juga liar. Maksudnya liar, dia pakai angkot ke pasar, berdesak-desakan dan seterusnya. Kalau umpamanya ditembak pakai alat penembak suhu masih normal, belum tentu dia tidak terpapar virus. Karena ada OTG, orang tanpa gejala. Pertama terkena virus itu tidak ada gejala 1-2 hari. Padahal virusnya sudah ada. Lalu masuk ke masjid, pintunya tertutup, terus dibuka, tutup lagi, buka atau disentuh lagi, ya. Apalagi rapat, itu berisiko. Maka kalau masjidnya tidak bisa mengontrol jamaahnya, lebih baik ditutup. Dan kalau itu dibuka tapi kita ada bertetangga dengan masjid itu, sebaiknya di rumah saja. Untuk menghindari terpaparnya kita oleh virus tadi. Jadi situasi di satu masjid dengan masjid lain berbeda. Jadi sekali lagi saya anjurkan untuk masjid-masjid yang ada di pinggir jalan atau di tengah pemukiman umum yang susah untuk mengontrol kondisi jamaahnya, sebaiknya tetap ditutup, dan kalau toh tetap dibuka, maka kita yang menjadi tetangga masjid itu sebaiknya tidak ke masjid itu. Sama dengan awal munculnya virus ini, ditutup. Adapun kalau masjid itu seperti di kompleks pesantren, kompleks yayasan yang ada gerbangnya, hanya penghuni saja yang sudah kita ketahui aktivitas sehari-harinya, dengan kalau keluar APD-nya lengkap dan masjidnya itu bisa dikondisikan, ada jarak, ada hand sanitizer, dibuka pintu, pakai masker, maka silakan kalau masih bisa mengontrol, ya. Demikian Pak Syamsul di Lampung, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Jawaban dan nasihatnya. Untuk jawaban bagi Bapak Syamsul, silakan untuk yang kedua masih dari penelpon 0218236543. Anda akan bertanya, kami harap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan di sore hari ini. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Pak? Dengan Tamul di Medan, Ustaz. Pak Mul, silakan pertanyaannya. Diterangkan bahwa contoh di akhir zaman nanti ada 3 keluar, diantaranya Dajjal, matahari dari barat, kemudian Dabbah yang merupakan binatang melata dari dalam tanah. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan Ustaz, nanti salah satu di antara ketiganya ini apabila keluar, yang mukmin, yang kafir bertobat, yang semua yang berapa ini yang berkeinginan baik tidak diterima lagi, bahkan tobat pun tidak diterima lagi. Yang ingin saya tanyakan Ustaz gini Ustaz, dalam penafsiran Quran surat An-Nur ayat 55 Ustaz, di situ ditafsirkan ada 12 ulama, 12 khalifah yang akan turun, di antara 4 sudah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, kemudian nanti akan turun sisanya, gitu Ustaz. Itu mana duluan nanti Ustaz? Yang 12 ini turun semua, apa Dabbah ini duluan Ustaz? Nah, itu aja Ustaz. Iya, terima kasih. Barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Amul tadi bertanya tentang runtutan waktu barangkali Ustaz terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Mohon nasihat dan penjelasan singkat saja barangkali Ustaz. Silahkan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Pak Mul di Medan. Beliau mengaitkan tentang tanda-tanda kiamat ini dengan apa yang Allah turunkan dalam surah An-Nur ayat 55. Tapi Pak Mul itu tadi menyebut An-Nur ayat 55 itu ada 12 khalifah. Tidak ada disebutkan 12 khalifah. Ayat Al-Quran surah An-Nur ayat 55 itu menyatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, bahwa Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah orang-orang sebelum mereka. Allah memantapkan bagi mereka agama mereka yang Allah ridhoi bagi mereka, dan Allah akan menggantikan bagi mereka ketakutan dengan keamanan. Mereka beribadah kepadaku, tidak menyekutukan aku dengan suatu pun. Siapa yang kufur setelah itu, maka merekalah orang-orang fasik. Itu An-Nur ayat 55. Tidak disebut ada 12 khalifah, ya. Nah, ada 12 khalifah ini bukan di dalam surah An-Nur. Tetapi pertama di dalam hadis, terutama orang-orang Syiah, ahlakahumullah, yang meyakini ada 12 imam. 12 khalifah itu maksudnya 12 imam di kalangan mereka. Berdasarkan hadis-hadis yang mereka bikin-bikin sendiri. Tidak didasarkan pada surah An-Nur yang disebutkan tadi, ya. Kalau pertanyaan Pak Mul dari Medan tadi, mana yang lebih dahulu? 12 khalifah itu ataukah ayat tanda-tanda tadi, ya. 12 khalifah disebutkan memang dalam hadis kulluhum min Quraisy. Semua itu dari bangsa Quraisy, ya. Dan khalifah yang terakhir adalah Imam Mahdi itu. Beliau menerapkan khilafah alal manhajin nubuwah. Dan setelah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam turun,
kekuasaan oleh Imam Mahdi diserahkan kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa sendiri sebagian ulama menyebutnya sebagai khalifah yang rasyid karena beliau adalah pemimpin kaum muslimin yang terakhir ada di muka bumi setelah Imam Mahdi. Begitu Imam Mahdi muncul, di saat itulah Dajjal kemudian keluar. Imam Mahdi dan kaum muslimin terkepung ketika mereka berkumpul. Menurut sebagian ulama berkumpulnya di Masjidil Aqsa di Palestina. Saat itulah Nabiullah Isa turun alaihissalatu wassalam lalu memerangi Dajjal dan membunuh Dajjal. Setelah itu barulah menyerahkan kepemimpinan kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Itulah khalifah yang terakhir. Tidak ada lagi khalifah setelah itu. Karena setelah Nabiullah Isa wafat, setelah itu manusia mengalami kemunduran dari segi agama. Dari segi akidah, dari segi tauhid, dari segi akhlak, dari segi pengamalan ajaran agama ini. Sampai akhirnya terjadi kiamat. Oleh karena itulah maka khalifah yang terakhir adalah Imam Mahdi tadi. Dan seusai Imam Mahdi baru dilanjut oleh Nabi Isa. Nah, setelah Nabi Isa keluar Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Ya'juj dan Ma'juj musnah, Nabi Isa masih hidup beberapa lama sampai wafat. Barulah tanda-tanda tadi turun, tanda-tanda tadi keluar ya. Munculnya dabah keluar nanti ya. Kemudian ada dukhon sebagaimana yang nanti akan kita jelaskan setelah ini. Lalu termasuk terbitnya matahari dari barat. Termasuk juga nanti akan muncul api sebagai tanda yang paling akhir dari tanda-tanda besar hari kiamat ya. Jadi begitu Pak Mul urutannya. Jadi yang khalifah yang 12 ini jauh lebih dahulu sebelum 3 tanda tadi muncul, yaitu dabah, terus matahari terbit dari sebelah barat dan juga yang dukhon tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Jazakallah khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Mul di Medan, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada 2 penanya, Abu Gibran di Balikpapan dan pertanyaan terkait dari Pak Yoga di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat dan penjelasannya, apakah dabah itu muncul serempak seperti halnya Ya'juj dan Ma'juj dalam jumlah yang banyak atau sendiri? Kemudian apakah mereka apakah dabah tersebut akan berkeliling ke seluruh dunia untuk mengecap semua manusia sebagai kafir atau tidak? Mohon penjelasan dari hal ini, jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Pak Yoga dan Pak Gibran di Jakarta dan di pulau lain. Barakallahu fik. Pertanyaannya, apakah dabah ini satu atau banyak? Jawabannya hanya satu. Sebab Allah menyatakan, akhrajna lahum dabatan minal ard. Kami keluarkan bagi mereka dabah dalam bentuk mufrad. Tidak dabat dalam bentuk jamak, tapi dalam bentuk mufrad hanya satu, tunggal. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, apakah akan berkeliling dunia seperti halnya Dajjal gitu, menguasai seluruh dunia? Ya, kalau Dajjal ada keterangan. Seluruh dunia dikuasai hanya dalam jangka waktu 40 hari, kecuali hanya 2 tempat. Yaitu apa? Makkah dan Madinah. Selain itu dikuasai. Ada keterangan tentang hal itu. Ya. Adapun tentang dabah tidak ada keterangan. Apakah dabah ini akan keliling dunia? Kemudian setiap orang yang ditemuinya dicap ini mukmin, ini kafir. Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan juga berapa lama dabah ini hidup. Apakah terus sampai hari kiamat ataukah akan mati ataukah akan menghilang lagi? Maka tidak ada keterangan dari Quran, dari hadis dan penjelasan para sahabat serta para ulama. Apa yang tidak diterangkan oleh Al-Quran dan hadis berarti bukan bagian dari agama ini.
Membicarakannya berarti membicarakan yang bukan bagian dari agama ini. Kalau agama ini, Quran, hadis, para sahabat dan para ulama tawakuf tentang masalah itu, tawakuf ini cukup. Berhenti, tidak berkomentar, tidak memperpanjang, tidak memperdalam. Kita pun harus demikian. Tawakuf dalam perkara-perkara agama yang Allah, Rasulnya, para sahabat tawakuf dalam hal itu. Ya, jadi sekali lagi, agama hanyalah apa yang diterangkan oleh Quran dan Sunnah. Apapun yang tidak ada keterangan dari Quran Sunnah, artinya Al-Quran dan As-Sunnah tawakuf dari hal itu, maka kita pun bertawakuf dari hal itu dan tidak ada pembahasan tentang masalah tersebut. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih. Jazakallah khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk dua penanya dari pesan singkat, dan masih dari pesan singkat kami angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya terkait dengan lafaz doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Apakah yang dimaksud dengan doa tersebut bahwasanya Allah akan menyesatkan hambanya? Ini adalah muncul dari kesempitan saya di dalam memahami doa tersebut. Mohon penjelasannya agar tidak menimbulkan kesalahfahaman. Terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz. Taib. Wa jazakallahu khaira. Barakallahu fiik. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati-hati kami. Apakah memang Allah suka menyesatkan hati-hati orang? Iya, orang sesat itu karena memang disesatkan oleh Allah. Siapa yang disesatkan oleh Allah nggak akan ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Dan siapa orang yang sudah diberi hidayah, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Ini firman Allah, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Jadi yang memberi hidayah dan yang menyesatkan itu Allah. Tapi ingat, Allah tidak zalim. Allah pasti punya alasan. Kenapa orang ini disesatkan, kenapa orang ini diberi hidayah. Allah lebih tahu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa orang-orang yang sesat, siapa orang yang layak disesatkan dan siapa orang yang layak diberi hidayah. Jangankan Allah tuh ya. Manusia aja guru gitu, guru tuh punya banyak murid loh. Ada murid yang dikasih nilai 10 ketika ulangan, ada yang dikasih nilai 8, ada juga yang 5, ada yang 4. Ya, apakah orang yang dikasih nilai 4 itu karena gurunya benci? Tidak. Tapi hasil usaha dia. Ya, adil guru itu. Ada yang naik kelas, ada yang tinggal kelas. Apakah yang tinggal kelas ini dizolimi? Tidak, ya. Tapi sesuai dengan prestasi anak itu. Nah, itu manusia loh. Termasuk umpamanya bos di perusahaan, ada yang gajinya gede, fasilitas gede, ada yang pertengahan, ada yang rendah, ada yang juga yang dipecat, ada yang di SP. Apakah karena zalim? Enggak, ya, karena amal mereka. Itu manusia loh. Apalagi Allah Azza wa Jalla, Allah lebih tahu siapa yang layak disesatkan, siapa yang layak diberi hidayah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kriteria. Kriteria orang-orang yang akan diberi hidayah dan kriteria orang-orang yang akan disesatkan. Akan Allah cabut hidayah itu dari diri orang tersebut. Salah satu contoh orang yang akan diberi hidayah oleh Allah. Jujur ketika berbicara, berperilaku. Dan orang yang akan disesatkan, lawan dari jujur apa? Dusta. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Allah menyatakan, Rasul SAW bersabda,
alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur. Karena ya jujur itu yahdi, memberi hidayah. Artinya menjadi penyebab Allah memberi hidayah kepada orang itu ilal birri, kepada kebaikan. Dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jadi kalau seorang jujur, Allah akan beri hidayah kepada dia untuk berbuat kebaikan. Tiba-tiba saja semangat untuk saum Senin Kamis, tiba-tiba saja semangat untuk baca Quran, tiba-tiba saja semangat ingin ngaji, itu ingin hadir ke majelis kajian, tiba-tiba malam ingin bangun dan tahajud. Kenapa? Nah, itu adalah hidayah dari Allah sebagai balasan atas kejujuran kita tadi. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta itu yahdi, memberi petunjuk atau menyeret kepada fujur. Kata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, fujur ini mencakup dua makna. Pertama, al-khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Sebelum berdusta dia ini taat. Sebelum berdusta dia ini rajin tahajud, rajin saum kemis, rajin pengajian, rajin baca Al-Quran. Setelah berdusta tiba-tiba malas, berat untuk melakukan semua itu. Itu Allah cabut hidayah. Karena apa? Karena dusta. Fa'inal kadhiba yahdi ilal fujur. Ini makna fujur yang pertama. Kedua, al-wuqu' fil ma'asi. Terjerumus ke dalam dosa, terjerumus ke dalam maksiat. Tadinya dia tidak berani melakukan dosa ini, maksiat ini. Tapi karena dusta, tiba-tiba berani melakukan dosa ini, maksiat itu. Disesatkan hatinya oleh Allah, dan kenapa Allah menyesatkannya? Sebagai hukuman atas dosa dia sebelumnya. Oleh karena itulah maka Allah mengetahui siapa yang layak disesatkan dan siapa yang layak untuk diberi hidayah oleh Allah. Karena itulah maka makna Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan sampai engkau menyesatkan kembali hati kami setelah engkau memberi hidayah kami. Karena hidayah ini bisa tercabut karena dosa dan kemaksiatan. Apa maknanya? Maknanya Allah jaga saya dari maksiat, dari semua amal yang menyebabkan hidayah ini tercabut. Itu maknanya. Ada nggak orang yang tadinya masa mudanya rajin ibadah, ketika bujang setiap malam tahajud, setiap Senin Kamis selalu saum, ya, setiap hari Al-Quran 1 juz tamat, zikir pagi petang tidak pernah lewat, setiap ada pengajian selalu hadir. Ketika mudanya tuh, setelah menikah, punya anak, itu semuanya musnah, semuanya ditinggalkan. Jangankan tahajud, sholat yang 5 waktu aja kedodoran. Jangankan saum Senin Kamis, saum Ramadan aja terasa berat ketika ada hutang saum qadha, ditunda-tunda, ya. Jangankan hadir ke pengajian, radio aja nggak pernah disetel umpamanya, ya. Ada yang begitu? Banyak. Tadinya orang itu rajin ibadah menjadi kedul. Kedul itu malas ibadah. Karena tercabutnya apa? Hidayah. Kenapa tercabut hidayah? Itu karena balasan atas amal dia. Ya, mungkin karena apa? Karena dosa-dosa, karena kemaksiatan, atau karena kelalaian yang lainnya. Oleh karena itulah maka wajib untuk kita memperbanyak doa tersebut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan yang paling parah kalau hidayah ini tercabut di akhir hayat sehingga mati dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadzubillah, ya. Oleh karena itulah perbanyak doa ini. Perbanyak doa Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Ya. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Ya Allah, zat yang suka merubah-rubah hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu.
Supaya kita istiqamah sampai akhir hayat. Supaya hidayah ini tidak tercabut. Supaya Allah tidak menyesatkan kita karena sebagai hukuman atas dosa-dosa dan kesalahan kita sebelumnya. Ya, wallahu a'lam. Terakhir ya Fawaz ya. Jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Dan yang terakhir kami kembali undang Anda untuk penelpon 0218236543. Silakan kami coba sapa kembali. 0218236543 silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, ini dari Filana di situ Pondok, Ustaz. Iya, silakan. Ini Ustaz, anak mau tanya. Silakan. Halo. Langsung ke pertanyaan inti pertanyaannya Ya, Ibu. ini Ustaz, anak tanya tentang Ya'juj Ma'juj itu keturunan dari Nabi Nuh yang keberapa, dan semua berapa keturunan Nabi Nuh yang ada Ustaz? Mohon jawabannya. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi pekan yang lalu ini Ustaz. Iya. Silakan barangkali ada penjelasannya. Pertama, Ya'juj dan Ma'juj ini dari keturunan Nabi Nuh, ya, pasti dari Nabi Nuh. Dari Yafith, ya, Yafith salah satu di antara anak Nabi Nuh. Berapa semua keturunan Nabi Nuh? Ya, banyak. Mungkin kita termasuk salah satu di antara turunan Nabi Nuh. Sampai para ulama menyatakan semua manusia yang hidup di alam di dunia ini adalah anak turunan orang-orang yang dibawa oleh Nabi Nuh dalam perahu. Allah menyatakan dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Itu ada dalam surat Al-Isra ayat awal-awal. Kata Allah, dzurriyyata man hamalna ma'anu. Manusia ini adalah anak-anak turunan orang-orang yang dibawa, yang kami bawa dalam perahu bersama Nabi Nuh. Karena tidak ada lagi manusia lain yang hidup. Saat terjadinya banjir bah yang terjadi di zaman Nabi Nuh, kecuali orang-orang yang ada di bawah di dalam perahu Nabi Nuh tadi. Nah, dari sanalah kemudian beranak pinak sampai ke kita, ya. Sampai ke kita. Kita semua turunan orang-orang yang ada dalam perahu Nabi Nuh tersebut, ya. Nah, adapun Ya'juj dan Ma'juj keturunan dari anak yang namanya Yafith bin Nuh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Shahih I'tiqad ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.